Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Welasari, peserta Lasar CPNS Kabupaten 50 Kota, golongan 3, angkatan 6, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kesamaptaan jasmani, yang mana dimulai dengan lari keliling lapangan sebanyak 4 putaran. Di sini saya melakukannya di Gor Haji Agus Salim. Kemudian yaitu chinning, dan yang ketiga itu sit up, dan terakhir itu push up. Nah, gimana sih bentuk dari video kesamaptaan ini? Yuk, saksikan video berikut ini. Pada dasarnya, pembentukan karakter bela negara tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan di ruang-ruang kelas, akan tetapi juga melalui aktivitas luar ruangan seperti halnya aktivitas olahraga. Melalui aktivitas olahraga didapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi kepada faktor fisik belaka. Olahraga juga dapat melatih sikap dan mental. Pembentukan karakter bela negara dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga dapat dikembangkan karakter bangsa, sportivitas sekaligus mendekatkan persatuan bangsa dengan pengembangan karakter bela negara. Atas dasar tersebut, semua komponen bangsa harus memberikan andil dalam memajukan olahraga nasional. Secara normatif, pembentukan karakter bela negara merupakan hal yang amat penting bagi generasi muda dan bahkan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Yang pertama itu lari keliling lapangan. Manfaat lari bagi kesehatan yang harus kamu ketahui. Berlari merupakan olahraga yang murah meriah. Cukup berlari mengelilingi lapangan, kamu sudah berhasil membakar kalori dengan maksimal. Sayangnya, banyak yang mengabaikan olahraga satu ini. Padahal, banyak yang akan kamu peroleh dari olahraga lari ini. Berikut manfaat dari lari. Yang pertama, berlari dapat membuat kamu semakin sehat. Berlari dapat meningkatkan fungsi hati, mengontrol kolesterol, menjaga sistem imun, dan kerja jantung. Jadi, jangan malas untuk lari agar dapat membuat tubuh kamu sehat dan kuat. Yang kedua, berlari dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Selain itu, paru-paru juga dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan otot. Yang ketiga, jika kamu rajin olahraga lari, maka akan membantu kamu untuk menurunkan risiko penuaan dini. Berlari dapat menunda penuaan karena dapat menjaga kulit tetap sehat dan cantik. Yang keempat, olahraga lari dapat membantu menurunkan berat badan kamu. Dengan berlari, maka dapat mengurangi kalori dalam tubuh. Yang kelima, saat kamu stres, dengan berlari maka akan mengurangi masalah yang kamu miliki. Berlari dapat meningkatkan hormon endorfin yang dapat memberi efek bahagia dalam tubuh. Jika kamu memiliki masalah dengan tidur, olahraga lari dapat membantu kamu mengurangi masalah ini. Cobalah untuk berlari setiap hari di pagi hari. Rutin berlari akan menghilangkan masalah insomnia kamu. Tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, ternyata dengan rutin berlari dapat membuat kamu merasa lebih percaya diri. Berlari akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dan selanjutnya, berlari akan membuat kamu merasa lebih gembira. Hal ini karena dipengaruhi oleh hormon endorfin dalam tubuh. Adapun persiapan sebelum lari. Yang pertama, sepatu lari yang nyaman di kaki. Sebelum jogging atau lari, penting untuk memilih sepatu lari yang sesuai dengan ukuran kaki dan terasa nyaman di kaki saat dipijak. Selain faktor kenyamanan, pemilihan sepatu yang tepat juga bisa menurunkan risiko terjadinya cedera. Yang kedua, pakaian olahraga yang nyaman. Selain sepatu, pemilihan pakaian yang tepat juga penting untuk menjaga kenyamanan saat jogging.
Pilihlah pakaian olahraga dengan bahan yang mudah menyerap keringat seperti spandex, katun, atau polyester. Yang ketiga, tentukan lokasi dan waktu jogging. Tentukan lokasi dan rute yang nyaman untuk jogging seperti taman atau gelanggang olahraga. Pilih rute dengan jalan atau jogging track yang rata, tidak licin, dan aman untuk berlari. Yang keempat, penuhi asupan nutrisi dan energi. Jogging membutuhkan cukup banyak energi, terlebih jika Anda hendak melakukan olahraga ini dalam waktu lebih dari 60 menit. Oleh karena itu, konsumsilah makanan yang bernutrisi yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein setidaknya 3 jam sebelum jogging. Hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan serat sebelum jogging. Cara jogging yang benar. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum lari atau jogging. Yang kedua, teknik jogging. Jika Anda pemula, disarankan untuk melakukan jogging dengan cara mengkombinasikan berlari dan berjalan. Metode ini bertujuan agar tubuh dapat menyesuaikan diri, tidak cepat kehabisan energi, dan mencegah cedera otot dan sendi. Yang ketiga, postur tubuh dan teknik pernapas saat lari. Condongkan tubuh sedikit ke depan dengan tangan mengepal. Posisi kepala harus selalu tegak saat berlari, tidak menunduk atau menongak. Selanjutnya, pendinginan. Seperti halnya pemanasan, gerakan pendinginan juga perlu dilakukan setelah jogging. Caranya adalah dengan berjalan santai selama 5-10 menit, lalu lakukan peregangan pada beberapa bagian tubuh seperti kaki, tangan, dan leher. Yang kelima, frekuensi dan durasi waktu ideal jogging. Jogging atau lari tidak harus dilakukan setiap hari, penting juga untuk mengistirahatkan tubuh di sela jadwal jogging. Frekuensi jogging yang disarankan adalah 2-3 kali per minggu dengan total durasi jogging kurang lebih 1-2,5 jam per minggunya.
Yang kedua yaitu gerakan chinning. Chinning dapat diartikan sebagai latihan kekuatan tubuh bagian atas yang mengutamakan latihan pada otot lengan, bahu, dan punggung. Latihan ini dilakukan dengan cara mengangkat tubuh menggunakan tangan yang memegang sebuah tiang chinning. Senam chinning juga dikenal sebagai chin up atau pull up dalam bahasa Inggris dan merupakan olahraga yang sering dilakukan oleh para atlet dan penjaga keamanan untuk meningkatkan ketahanan fisik mereka. Gerakan selanjutnya yaitu sit up. Sit up adalah jenis latihan yang sering digunakan dalam program latihan karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Tidak hanya mengecilkan perut, ada beberapa manfaat spesifik lain dari melakukan sit up. Yang pertama, melatih otot inti perut. Dengan sit up, kamu bisa memperkuat, mengencangkan, dan mengencangkan inti perut. Otot inti perut yang kuat dan terlatih dapat mengurangi risiko sakit punggung dan cedera. Yang kedua, peningkatan massa otot. Sit up dapat membangun kekuatan otot pada otot perut dan pinggul. Performa sit up menjadi indikator massa otot. Yang ketiga, performa atletik. Otot inti yang kuat terkait dengan peningkatan kekuatan dan daya tahan otot. Inti perut yang kuat dapat memberikan tubuh postur, stabilitas, dan bentuk yang tepat sehingga memungkinkan kamu untuk meningkatkan performa atletik dan cenderung tidak mengalami kelelahan. Yang keempat, keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik. Gerakan selanjutnya yaitu push up. Push up memiliki beberapa manfaat yaitu menambah massa otot, memperkuat tulang dan sendi, membakar lemak, menyehatkan jantung, memperbaiki postur tubuh, membuat mood lebih baik, melatih banyak otot sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari. Sekian video terkait kesambutan Yusmani ini. Saya Windy Wolasari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.